Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut memberikan apresiasi untuk para ketiga atlet Indonesia peraih medali dalam Olimpiade Paris 2024. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan rasa kepedulian Kementerian BUMN bagi kemajuan para atlet Indonesia yang berlaga. Atlet peraih medali Olimpiade Paris 2024 mendapatkan bonus dari sejumlah BUMN atas prestasi mereka. Dalam kesempatan ini, Gregoria Mariska Tunjung yang meraih perunggu dalam cabur bulu tangkis nomor ganda putri mendapatkan apresiasi uang tunai dan non-tunai sebesar 1 miliar rupiah. Sementara peraih medali emas Fredrik Leonardo, atlet panjat tebing, dan Rizky Juniansah, atlet angkat besi, masing-masing mendapatkan apresiasi uang tunai dan non-tunai sebesar 2,5 miliar rupiah. Tidak hanya atlet, para pelatih dan asisten pelatih juga turut mendapatkan sejumlah apresiasi dari BUMN. Apresiasi tersebut diberikan secara langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kami BUMN bagian pemerintah juga bisa untuk kalian menjaga masa depan kalian. Ya, mudah-mudahan keberlanjutan kerjasama BUMN dengan tentu seluruh unit olahraga cabur-cabur bisa berlanjut. Ya, dan insya Allah sebagai bagian olahraga nasional saya punya komitmen yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam apresiasi atlet Olimpiade 2024 ini diselenggarakan di Pos Blok Jakarta Senin malam. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Indra Okta, Anyus melaporkan. Karakter Bima S dan Kiko dari MNC Animation hadir untuk menyapa para penggemarnya dalam event World Cyber Games 2024 di ICE BSD Tangerang, Banten. Dalam acara yang turut dihadiri Direktur MNC Animasi NISI Warren Hariputra Tanusudibyo, MNC Games and Animation juga merilis game terbarunya, yakni Kiko Survivor dan Games Plus Arcade, serta Gogo Kiko yang akan segera dirilis tahun ini. Sekarang itu kita ada meluncurkan game paling baru kita di aplikasi R+, yaitu Game Plus Arcade. Nah, di Game Plus Arcade ini ada banyak tawaran menarik dari reward buat orang-orang untuk main gamenya. Kita berupa Bima dan Kiko ke para audiens agar mereka bisa lebih mengenal karakter lokal Indonesia milik MNC dan animasi-animasi kita lainnya seperti tahun ini kita juga akan menayangkan 2 animasi baru, yaitu animasi Jana dan Titus. Dalam event ini, booth milik MNC Games and Animation juga menghadirkan berbagai jenis hiburan yang bisa dinikmati secara gratis oleh para pengunjung. Dari Tangerang, Banten, Muharlin, Ain News melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Paus Fransiskus telah berangkat menuju Indonesia dari Roma, Italia. Paus melakukan perjalanan apostolik ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Sejumlah pengamanan pun disiapkan. Paus Fransiskus telah berangkat dari Bandara Internasional Roma Fiumicino dan dijadwalkan tiba di Jakarta hari ini. Jelang kedatangan Paus Fransiskus, pengamanan Bandara Soekarno-Hatta diperketat. Sebanyak 700 personel dilibatkan dalam 3 pengamanan berlapis yang dirancang untuk mencegah potensi ancaman. Ring 1 terdiri dari unsur Pas Pampres, Ring 2 unsur TNI, dan Ring 3 dijaga oleh Polri bersama Aviation Security. Sementara guna memastikan jalur lintasan yang dilalui steril, Satuan Lalu Lintas menggunakan mobil pembersih ranjau paku. Untuk pengamanan
kunjungan kegiatan Paus Fransiskus dan kegiatan International Sustainability Forum 2024, sebanyak 4.300 prajurit TNI dan 4.730 personel Polri beserta alutsista lengkap telah disiagakan. Beberapa lokasi penting yang akan dijaga ketat selama kunjungan Paus di Indonesia antara lain di Istana Merdeka, Masjid Istiqlal, dan Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang akan menjadi tempat pelaksanaan Misa Akbar. Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus Indonesia memiliki makna yang sangat penting yang terkait dengan penguatan kerukunan hidup antar umat beragama yang perlu terus dijaga dan dikembangkan bersama. Sementara itu, dalam menyambut kedatangan Paus Fransiskus, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama PT Pos Indonesia meluncurkan prangko seri khusus Paus di Plaza Maria Katedral Jakarta. Peluncuran prangko ini sebagai penanda kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik dalam rangka membina kerukunan umat beragama. Gereja Katedral telah siap menyambut kedatangan Paus. Paus akan melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, kunjungan ke Istiqlal, dan misa di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Kunjungan apostolik Paus ke Indonesia memiliki makna kerukunan umat beragama dan akan berlangsung mulai 3 September hingga 6 September 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Paus Fransiskus akan melakukan perjalanan apostolik ke sejumlah negara, salah satunya Indonesia. Indonesia sendiri menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan Paus Fransiskus kali ini. Dan berikut merupakan jadwal serta agenda kunjungan Paus Fransiskus saat di Indonesia. Pada hari Selasa 3 September 2024, Paus Fransiskus diperkirakan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya, Rabu 4 September, Paus Fransiskus akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih di hari yang sama, Paus akan bertemu dengan para uskup, imam, diaken, biarawan-biarawati, seminaris dan katekis di Gereja Katedral Jakarta pada Rabu sore. Selanjutnya akan ada pertemuan dengan generasi muda Scholas Occurrentes di Geraha Pemuda Senayan, Jakarta. Pada hari Kamis 5 September 2024, Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Disusul dengan pertemuan penerima manfaat organisasi amal di Kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI. Pada Kamis sore pukul 17 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus mengadakan Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selanjutnya pada Jumat 6 September 2024, Paus Fransiskus akan bertolak meninggalkan Jakarta menuju Port Moresby, Papua Nugini. Pimpinan umat Katolik dunia Paus Fransiskus diperkirakan tiba di Indonesia siang ini sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Paus Fransiskus disambut di fasilitas jalur VIP, Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Personil keamanan dikerahkan di sejumlah titik strategis di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 270 personil keamanan akan ditugaskan untuk berjaga di berbagai titik strategis di kawasan bandara. Personil ini terdiri dari Aviation Security Bandara Soekarno-Hatta, Polda Metro, Pas Pampres, hingga Kodam Jaya. Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan jelang kedatangan Paus Fransiskus, kita sudah terhubung dengan rekan Nurman Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, selamat pagi Hasnugara, bagaimanakah persiapan pengamanan yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta menjelang kedatangan Paus Fransiskus? Silahkan. Ya, selamat pagi Jamar dan juga pemirsa iNews. Dapat kami kabarkan memang pagi ini sejumlah sarana prasarana dalam menyambut kedatangan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, yaitu Paus Fransiskus, terus dilakukan, baik itu dari segi
kesiapan di dalam VIP room maupun di luar dalam segi keamanan seperti kendaraan-kendaraan taktis yang sudah berdatangan dan juga petugas pengamanan yang memang sudah hadir juga standby di lokasi. Kita ketahui memang kedatangan Paus Fransiskus dijadwalkan akan tiba pada pukul 11.30 siang nanti melalui Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di ruang samping saya ini, VIP Room, yang kemudian akan dijadwalkan menuju Kedubes Vatikan di Jakarta. Damar. Ya, Hasnugara, apakah ada penutupan rute penerbangan lain menjelang kedatangan Paus Fransiskus di sana? Ya, Jamar, baik. Melihat adanya kedatangan Paus Fransiskus tentunya tidak menutup sejumlah rute penerbangan, melainkan kedatangannya sendiri pun juga tidak melalui jalur reguler penumpang yang seperti biasanya, melainkan datang melalui VIP room, dan semua sudah diatur sedemikian rupa oleh pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta maupun stakeholder pengamanan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, yaitu TNI, Polri, dan juga Pas Pampres. Baik, Hasnugara, siapa saja yang nantinya akan menyambut Paus di sana sebelum akan melakukan kegiatan di Indonesia? Ya, sejauh ini kami belum mendapat informasi siapa saja para pejabat yang akan datang menyambut kedatangan Paus Fransiskus di VIP Room. Namun sejumlah instansi stakeholder yang ada di bandara pun juga bersiaga untuk melakukan pengamanan saat Paus tiba hingga menuju keluar area Bandara Soekarno-Hatta. Kita ketahui juga pengamanan di area Bandara Soekarno-Hatta ini dilibatkan sebanyak 700 personil petugas keamanan, yakni terdiri dari 3 lapis, di mana di ring 1 sendiri disiagakan pasukan pengamanan presiden, kemudian di ring 2 ada TNI, dan kemudian di ring 3 ada pihak kepolisian dan juga pihak security. Seperti itu, Jaman. Baik, Hasnugara, sejumlah skema memang sudah dipersiapkan untuk kedatangan Paus. Apakah ini juga sama akan dilakukan untuk menjelang kepulangan Paus? Ya, tentunya setiap kegiatan pasti akan dilakukan rapat koordinasi untuk bagaimana skema yang akan dilakukan, baik itu ketibaan maupun nanti saat pelepasan kembalinya Paus Fransiskus usai menjalani serangkaian kegiatan yang ada di Jakarta. Baik, terima kasih rekan Hasnugara yang melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Pemirsa, desa wisata Les di Kabupaten Buleleng, Bali menjadi magnet baru bagi wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Dewata. Desa wisata penghasil garam organik ini menjadi salah satu destinasi unggulan di Bali Utara. Destinasi wisata Les di Kabupaten Buleleng, Bali menjadi salah satu destinasi wajib yang harus dikunjungi saat berwisata di kawasan Bali bagian utara. Desa wisata ini menawarkan berbagai pesona alamnya yang indah, serta kekayaan wisata bahari dengan keindahan terumbu karang yang sangat memanjakan para wisatawan saat berlibur. Tak heran dengan segudang potensi wisata yang dimiliki, Desa Wisata Les masuk sebagai salah satu dari 50 besar desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Jika, dan ini saya garis bawahi, jika segera diputuskan oleh pemerintahan selanjutnya akan membangun bandara di Bali Utara, bagian timur sini, ini Desa Les yang akan menjadi zona pertama. Berarti ini harus disiapkan betul SDM-nya agar tidak terjadi pengalaman yang kita sekarang harus perbaiki di Bali Selatan. Untuk mengembangkan kawasan wisata di Bali bagian utara, Menparekraf dalam workshop Kata Kreatif akan mendukung upaya pengajuan Kabupaten Buleleng sebagai UNESCO Creative Cities Network. Hal ini juga mendorong para pelaku ekonomi kreatif untuk terus berinovasi dan berkarya, serta membangun jejaring dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.
Sementara itu, dalam workshop kata kreatif di Kabupaten Bangli, Sandiaga Uno menjelaskan kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu wujud komitmen serta konsistensi Kemenparekraf dalam upaya memahami kebutuhan pelaku ekonomi kreatif, sekaligus memberikan dukungan dan fasilitas agar para pelaku usaha terus berkembang. Dari Kabupaten Buleleng dan Bangli, Bali, Dewa Partika iNews melaporkan. Pemirsa, menjaga kebersihan gigi dan mulut penting dilakukan untuk kesehatan. Salah satu klinik gigi keluarga di Jakarta ini menghadirkan perawatan ortodontik gigi dan mulut dengan harga yang terjangkau. Bagi generasi muda, penggunaan behel dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Namun sesungguhnya behel dibuat untuk memperbaiki masalah kesehatan pada gigi. Klinik Dr. Smile memberikan pelayanan perawatan ortodontik gigi bagi keluarga dan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Klinik yang beralamat di Jalan Meruya Utara, Blok E8 nomor 21B Kembangan, Jakarta Barat ini menghadirkan perawatan gigi dan mulut yang aman, nyaman, dan ramah bagi pasien. Penggunaan behel yang tepat itu adalah yang dipasang atau yang diindikasikan oleh dokter gigi atau dokter gigi spesialis. Kenapa? Karena penggunaan behel yang sembarangan yang tidak dilakukan oleh tenaga ahli itu dapat beresiko untuk kesehatan pasien. Jadi behel itu tidak hanya sekedar fashion, tetapi kita juga harus memperhatikan dari segi gigitan pasien, fungsional pasien, profil wajah pasien. Karena jika tidak, maka resikonya adalah salah satu yang paling parah adalah giginya goyang atau bahkan gigi saya giginya berantakan, terus kayak malu gitu karena dia maju-maju gitu. Terus saya ketemu sama dokter Smile, saya pasang behelnya. Saya udah pasang 6 bulan, untuk harganya affordable murah, untuk progresnya bagus banget. Terus untuk biayanya juga affordable murah banget buat saya yang anak kuliahan, kualitasnya juga oke, pelayanannya good job. Selain perawatan behel gigi, klinik Dr. Smile juga melayani basic treatment seperti scaling, tambal dan cabut gigi, serta pemasangan gigi palsu. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Leman, iNews melaporkan.